Sehat warga Magelang, selamat berjumpa dalam podcast MP Menyapa. Video berisi informasi layanan kesehatan Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Saya Ica akan mengajak healthy semuanya untuk berbincang sehat di episode MP Menyapa kali ini. Nah, saat ini Ica sudah bersama dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dokter, Ica. apa kabar? Ya. Gimana kabarnya hari ini, dok? Kabar baik. Ica gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Dokter bisa perkenalan diri dengan healthy? Oh baik. Perkenalkan, nama saya Anindita Subutri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya bekerja sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Berarti Ica bisa panggil dokter Dita? Oh iya, silakan panggil saya Dita. Oh iya, siap dokter. Nah, Healthies hari ini kita akan berbincang mengenai kesehatan jantung dan pembuluh darah ya dokter ya. Iya. Nah, langsung aja nih ya dokter ya. Apa sih dokter yang dimaksud dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah itu dan seberapa penting untuk tubuh kita? Oh iya, kita bisa bilang jantung itu sebagai motor penggerak ya, seperti pompa penggerak. Sedangkan pembuluh darah itu seperti peralon-peralon yang tugasnya juga mengalirkan darah. Nah, darah itu sendiri tugasnya adalah membawa oksigen tentunya yang kita butuhkan sehari-hari dan nutrisi-nutrisi juga untuk ke sel-sel. Oh iya. Nah, lalu dokter gimana sih kalau misalkan jantung dan pembuluh darah kita itu ada gangguan, dok? Oh, tentunya kita bisa bayangkan kalau misalnya pompanya ada gangguan, tentunya darah dan oksigen dan nutrisi tidak bisa tersampaikan kepada sel-sel dengan baik, sehingga akan ada penurunan kualitas, istilahnya nutrisinya selnya turun, sehingga ada yang bisa dirasakan kerusakan organ di yang lain selain dari jantungnya, sehingga akan ada keluhan-keluhan yang lain. Nah, kalau misalnya sumbatan ada di pembuluh darah ya yang paling sering, tentunya kalau misalnya alirannya tersumbat, nutrisi dan lain-lain tidak akan nyampe ke sel-selnya, sehingga kepentingannya kalau misalnya itu terganggu, tentunya sel lain ataupun organ lain akan terganggu juga. Jadi tidak hanya terbatas di jantung dan pembuluh darah, jadi ginjal-ginjal, misalnya paru dan lain-lain juga bisa ikut terganggu, istilahnya seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti semua itu juga tergantung dengan keadaan jantung kita ya, dok ya? Betul. Nah, kalau untuk di Kabupaten Magelang ini, dok, khususnya apa sih penyakit yang sering diderita oleh masyarakat? Oh iya, jadi kita bisa bedakan antara yang dewasa sama yang anak-anak ya. Kalau misalnya yang dewasa, yang usia-usia tua, tentunya karena udah ya karena usia, kemudian karena pola hidup dan lain-lain, yang paling sering itu sumbatan di pembuluh darah di jantung. Nah, jantung itu sendiri dia tugasnya ngasih makan ke seluruh tubuh, tapi dia sendiri juga butuh makan. Nah, itu pembuluh darah namanya koroner. Disitulah yang sering tersumbat, sehingga pompa jantung yang biasanya harusnya bagus dia turun, akhirnya curah jantung yang keluar turun juga, sehingga yang sering dirasakan pasien adalah sesak ataupun misalnya nyeri dada dan lain-lain. Nah, lama-lama kalau itu proses itu tidak ditangani, maka lama-lama bisa ada gagal jantung. Gagal jantung artinya jantungnya besar dan lain-lain, intinya curah jantung lagi itu jadi turun. Terus kemudian yang paling sering juga, tapi mungkin usia lebih muda lagi ya, penyakit katup, gangguan di katup, bisa karena infeksi, bisa karena memang ada proses dari katupnya itu sendiri. Dan anak-anak juga bisa juga, Ica. Jadi penyakit jantung bawaan yang sering kita ketemukan. Jadi memang ada beberapa penyakit yang sudah ditemukan dari awal, ada yang baru ketahuan mungkin usia-usia sekolah, sehingga masyarakat Kabupaten Magelang juga harus aware juga dengan anak-anaknya kesehatan jantung, nggak cuma masalah dewasa aja. Nah, gitu. itu ya tadi Healthies, kalau penyakit jantung itu ternyata nggak cuma diderita oleh orang dewasa, lansia, bahkan anak kecil juga ada juga yang bisa menderita penyakit jantung ya dokter. Nah, lalu seperti apa sih dok hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita itu terhindar dari gangguan jantung ya seperti itu, yang bukan bawaan? Mungkin. Benar. Tentunya kita harus menjaga pola hidup kita ya, pola hidup sehat, kemudian olahraga yang teratur, makan itu juga istilahnya kita tidak bisa merubah makan dalam jangka dekat kemudian hasilnya langsung baik, enggak. Itu pola makan dahulu kala. Jadi ketika dari Ica usia sekarang, nanti Ica akan menuainya di usia ketika tua nanti. Terus selain itu juga kita penting tahu
komorbid ya. Komorbid itu penyakit-penyakit yang lain. Jadi kayak darah tinggi, kita harus tahu tensi kita berapa, kolesterol, gula dan lain-lain itu kita harus cukup. Dan yang paling penting ini sering agak lupa, kita harus bisa mengendalikan stres juga karena itu pengaruh juga dan lain-lain. Seperti itu. Nah itu untuk yang kita masih sehat ya dokter ya. Nah lalu bagaimana seandainya seseorang itu sudah memiliki gangguan atau penyakit jantung dok? Oke. Jadi kalau misalnya memang udah sakit, tentunya kalau misalnya sudah ada kelainan di jantung, kita akan susah mengembalikannya ke sedia kala ya. Karena memang kayak kalau udah jantungnya besar ya, memang istilahnya kita jadi merawat. Obat itu sebagai obat yang merawat ataupun yang mengontrol. Jadi kayak kalau di motor itu kayak oli, jadi perlu tetap minum obatnya terus agar apa yang kondisi yang sekarang yang sudah sakit tidak menjadi lebih berat lagi ke depannya. Seperti itu. Lalu selain obat nih dokter, apa sih pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk merawat jantung itu? Macam-macam. Jadi nanti kita biasanya screening awal tuh yang paling mudah adalah rekam jantung atau yang kita sering bilang EKG. Lalu baru habis itu nanti ada treadmill, tes, kemudian nanti ada ekokardiografi itu USG jantung. Terus nanti di sini juga akan ada ergocycle itu sama kayak treadmill tapi sepeda, kemudian ada Holter monitoring. Jadi macam-macam alat screening yang bisa kita lakukan di awal ataupun misalnya kita juga udah sakit agar gimana kita nggak jatuh ke komplikasi yang lebih berat. Kalau untuk alatnya itu seperti apa sih dok? Nanti kita lihat ya Ica ya. Nanti sambil biar bisa Healthies juga ada bayangan gimana alatnya. Mari Healthies saya perlihatkan pemeriksaan jantung dan pembuluh darah. Ini adalah rekam jantung yang paling mudah dan paling simpel untuk dilakukan pada pemeriksaan pada pasien-pasien yang awal. Kita dapat lihat di sini sudah dilengkapi dengan 12 channel sehingga kita dapat melihat gangguan irama misalnya secara paralel sehingga kita dapat menentukan lokasi di mana adanya gangguan dari masalah di jantung. Berikutnya adalah pemeriksaan USG jantung atau yang sering kita sebut sebagai ekokardiografi. Kita dapat mengevaluasi otot-otot jantung, ruang-ruang jantung, serta katup-katup juga sekat-sekat yang ada di dalam jantung. Selain itu, kita juga dapat melihat atau mengevaluasi aliran-aliran yang berada di dalam jantung. Apakah ada penyempitan atau ada kebocoran di dalam katup-katup jantung. Ini adalah alat treadmill test atau yang sering kita sebut dengan uji latih jantung dengan beban. Kita dapat melihat rekam jantung secara paralel ataupun secara langsung, di mana pasien diberikan beban dengan treadmill, jalan di atas treadmill. Kita akan mengawasi bagaimana rekam jantung yang muncul dari alat-alat ini. Pemeriksaan ini cukup mudah, tidak menyakitkan, dan dapat memberikan hasil yang dapat menunjukkan bagaimana kondisi, kemampuan, kapasitas fisik jantung kita. Wah ternyata alat-alat di Rumah Sakit Daerah Merah Putih ini sudah cukup banyak ya dok ya, dan lengkap. Alhamdulillah sudah dilengkapi oleh Rumah Sakit Merah Putih ini. Ya. Nah dokter, kalau untuk Healthies nih dok yang ingin memeriksakan diri atau ingin tahu seperti apa sih kesehatan jantung dan pembuluh darahnya ini, Dokter Dita ini prakteknya setiap hari apa dok? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Ya kecuali tanggal merah, jadi hari Minggu dan tanggal besar lainnya. Selain hari itu praktek selalu. Mulai dari jam? Dari jam 8. Jam 8, iya. Hingga selesai ya dok? Iya, hingga selesai. Nah itu tadi ya Healthies, silahkan bagi Healthies yang ingin memeriksakan kesehatan jantung dan pembuluh darahnya ke Rumah Sakit Daerah Merah Putih, bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Daerah Merah Putih dengan mendaftar di loket pendaftaran atau melalui aplikasi pendaftaran online RSD Merah Putih. Healthies juga bisa melakukan konsultasi online melalui aplikasi Klik Merah Putih yang bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Healthies dapat menghubungi layanan informasi Rumah Sakit Daerah Merah Putih melalui WhatsApp atau telepon di nomor berikut ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @RSD Merah Putih untuk mengetahui layanan kesehatan terbaru di Rumah Sakit Merah Putih. Ya, Dokter Dita, terima kasih banyak atas informasi yang sangat menarik mengenai klinik jantung ya. Dan semoga nanti Healthies juga bisa memeriksakan diri ke Dokter Dita dengan lebih leluasa lagi. Terima kasih Healthies sudah menyaksikan episode MP Menyapa kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam sehat.